Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darain amin. Darajatun nasi bil haqqi dini. Derajat manusia di dalam hak agama. Jadi ini derajat manusia di dalam urusan yang berkaitan dengan agama. Ketemu. Wa'lam anna al-'abda. Ya, ini kan? Wa'lam anna al-'abda fi haqqi dinihi ala salasi darajatin. Ini halaman berapa? Halaman 44. Dia 44 baris ke 1 2 3 4 8 18. Halaman 44 Halaman 44. Kata orang Madura 44. Sudah? Halaman 44 baris ke-8. Wa'lam dan ketahuilah engkau annal 'abda bahwasanya seorang hamba fi haqqi dini di dalam hak agamanya, di dalam keterkaitan dengan agamanya, fi haqqi dini di dalam keterkaitan agama hamba, agamanya ala salasi darajatin, atas 3 tingkatan. Jadi seorang hamba di dalam hak beragama, di dalam keterkaitan agama itu ada atas 3 tingkatan. Orang beragama itu dipandang dari sudut agama, manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Nggak tahu kita masuk ke tingkat yang mana. Yang tahu, yang lebih tahu kita, apakah tingkat yang pertama, kedua, apakah yang ketiga. Imma salimun, ada kalanya orang yang selamat. Orang amma salimun, ada kalanya orang yang sekedar selamat saja. Ya sekedar selamat, nggak masuk neraka ya, nggak apa-apa. Yang penting selamat. Siapakah orang yang sekedar selamat saja? Wa adapun salim, orang yang sekedar selamat ini al-muqtasiru, yaitu mencukupkan. Al-muqtasir yaitu mencukupkan ada il faraidi, menunaikan fardu-fardunya, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Yang fardunya saja yang dikerjakan, yang maksiat ditinggalkan. Enggak nambah sunnah, enggak nambah apa-apa yang bisa mendapatkan keberuntungan bagi dia karena sebab sunnah-sunnah itu. Wudu cukup, basuh dan mengusap yang 4 perkara 4 rukun itu. Sholat yang penting tumanina, yang penting rukunnya terlaksana, enggak sampai kepada yang sunnah-sunnah yang dikerjakan. Nah ini masuk kepada sekedar selamat.
Jadi yang dikerjakan hanya fardunya toh, fardunya doang. Kalau ada yang maksiat ditinggalkan, itu selamat, sekedar selamat. Ini tingkatan pertama. Al-rabiun, atau tingkatan orang yang beruntung. Tingkatan yang kedua termasuk orang beruntung, bukan sekedar selamat. Orang yang untung. Rabi'. Siapa orang yang beruntung ini? Wa wal mutatawwi'u bil qurbati. Orang yang beruntung ini adalah orang yang berbuat sukarela bil qurbati dengan amal-amal ibadah, wan nawafili, dan perkara-perkara sunnah yang wajib dikerjakan plus sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencukupkan kepada yang perintah-perintah saja. Awal-awal sudah kita pelajari, Allah itu lebih suka kepada hamba yang tidak sekedar mengerjakan fardu, tapi dilanjutkan mengerjakan sunnah. Kenapa? Orang yang mengerjakan fardu doang biasanya orang yang hanya takut kepada ancaman, takut masuk neraka, pengen masuk surga, itu doang biasanya. Tapi kalau orang yang telah melakukan fardu kemudian dilanjutkan kepada sunnah, biasanya amalan sunnahnya itu betul-betul karena cinta, senang ibadah kepada Allah Subhanahu. Ya nggak mungkin kalau kita tidak senang ibadah, tengah malam enak-enaknya tidur, kita malah bangun. Tetangga kanan kiri belum ada suara, kita sudah pergi kamar mandi untuk menunaikan sholat, untuk beruduk menunaikan sholat tahan. Bukan hanya mau berak, bangun jam 3 mau berak, di situ tidur lagi. Bukan, maksudnya adalah bangun untuk menunaikan sholat sunnah. Di mana orang-orang pada saat itu pada menikmati kenikmatan tidur, tapi panjenengan bisa bangun. Ini luar biasa. Kalau bukan karena cinta, didasari cinta, berat untuk bisa bangun di tengah Jadi yang kedua, rabi, tidak sekedar mengerjakan yang wajib, tidak sekedar meninggalkan maksiat, tapi ditambah plus sunnah. Al-khasirin, atau tingkatan yang ketiga adalah orang yang rugi, orang yang bangkrut, rugi. Siapa orang yang rugi ini? Wa al-muqassiru anil lawazimih, orang yang lengah dari kewajiban-kewajiban, lengah sama kewajiban. Sering nanti bangun jam 1 malam niat tahajud, masih panjang waktu sholat tahajud, nantilah tidur 10 menit lagi. Jangankan sholat tahajud, subuhnya ikut enggak bangun. Kenapa? Gara-gara suka janji nanti. Pernah ngerasain? Hanya gara-gara nanti, jangankan sampai tahajudnya, kadang sholat berjamaah atau sholatnya sampai lebih parah lagi, kadang bangunnya jam 7 siang pagi. Ya Allah, kok sampai begini ya? Berumah sudah lewat, tinggal di bawah. Fa'ilan takdir, maka jika engkau tidak mampu antakuna rabihan, menjadi orang atau terdapat di golongan rabih, orang yang beruntung. Jika engkau tidak mampu berada di golongan yang beruntung, rabihan, berada di tempat orang yang beruntung, fajtahid,
maka berusahalah engkau antakuna saliman untuk berada termasuk atau untuk berada menjadi orang yang selamat. Antakuna ada siapa engkau saliman, yaitu orang yang selamat. Kalau nggak bisa menjadi golongan yang robi, yo golongan yang selamat saja. Wa iyyaka summa iyyaka, wa iyyaka jauhilah engkau, wa iyyaka summa iyyaka jauhilah, waspadalah antakuna khasiran, engkau berada di posisi orang yang rugi. Kalau bisa menjadi kelompok orang yang beruntung lebih, tapi kalau nggak bisa ya cukup menjadi orang yang selamat. Ini bisa dipahami ya. Wala abdu fi haqqi sa'iril ibad, dan seorang hamba fi haqqi sa'iril ibad, di dalam keterkaitan dengan hamba-hamba yang lain. Jadi kalau tadi berkaitan dalam urusan agama, sekarang berkaitan dengan hamba-hamba yang lain. Lahu salasu darajatin, bagi hamba itu ada 3 tingkatan. Sama ada 3 tingkatan. Kalau dalam ibadah, dalam agama ada 3 tingkatan: salim, robih, dan khosirun. Selamat, beruntung, rugi. Sekarang ini berkaitan, kewajiban berkaitan dengan hamba yang lain. Saya dengan panjenengan dengan tetangga. Ini berkaitan dengan hamba-hamba yang lain. Lau salah saudara dengan ula, pertama ayan zilah atau ayunazzala. Kalau di situ pakai apa? Ayunazzala apa ayun zilah? Hah? Kalau ayan zilah berposisi, seorang hamba mesti berposisi fi haqqihim, di dalam haknya orang lain, dalam atau dengan haknya orang lain, manzilatal karami, dengan posisi kemuliaan, al-bararati, yang taat, minal malaikati, dari posisinya para malaikat. Posisi pertama adalah posisi kita dengan memposisikan kita berkaitan dengan orang lain, posisikan kita seperti posisinya malaikat. Bagaimana? Wa adapun hamba yang pertama ini yang memposisikan diri di dalam kemuliaan, di dalam ketaatan sebagaimana taatnya para malaikat. Ayas'a, berbuatlah dia seorang hamba, berbuatlah seorang hamba fi awalihim, di dalam perbuatannya, rifqon, karena kasih sayang. Jadi bihim, kepada hamba-hamba yang lain, orang lain. Jadi ketika kita berbuat, maka berbuatlah kita ini didasari dengan kasihan, kasih sayang, ya. Ada rifqan, wa idkhalan, dan memasukkan disururi, kebahagiaan, ala qulubihim, atas hati-hati mereka hamba yang lain tadi. Jadi usahakan kalau pengen posisi yang mulia, posisi dalam keadaan taat sebagaimana posisinya para malaikat, ya ketika berbuat sesuatu dilandasi karena kita punya kasih, punya rasa sayang kepada mereka, dan memasukkan kepada hati mereka apa? Kebahagiaan. Jadi setiap melakukan sesuatu berusaha bagaimana hati mereka bahagia. Jangan sampai apapun yang dilakukan oleh mereka menyakiti. Kalau sampai menyakiti,
berarti dia tidak berada di posisinya para orang yang taat, bukan posisinya para malaikat, tapi mungkin posisi-posisi yang lain yang akan kita baca. Jadi yang pertama adalah posisi yang mulia. Kalau ini posisi yang mulia, berusahalah dari kanan kiri, depan belakang, buatlah mereka berbahagia, landasi setiap gerak-gerik kita ini dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang dilandaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kasih sayang yang dilandasi hawa nafsu. Baik Ustaz, saya sami'na wa ta'na, jam 12 malam istrinya orang di WA satu-satu. Wah, bukan didasari kasih sayang yang diajarkan oleh agama, tapi itu kasih sayang untuk merusak yang diajarkan oleh syaitan laknatullah. Itu mengganggu itu. Asaliyatu, adapun yang kedua, ini derajat tingkatannya kedua, ayanzilah, berposisi ya, atau ayunazzalah. Kalau ayunazzalah ditempatkan, kalau ayanzila menempatkan dia hamba, atau berposisi dia fi haqqihim, di dalam kewajiban atau haknya seorang hamba, di dalam haknya hamba-hamba yang lain, atau yang berkaitan dengan hamba-hamba yang lain. Ayanzila berposisi ya fi haqqihim, di dalam haknya hamba-hamba yang lain. Manzilatul ini di dalam berposisi dengan posisinya binatang, wal jamadati, dan benda mati. Ya kalau nggak bisa yang pertama, ya setidaknya posisinya posisi binatang atau posisinya benda mati. Nggak keren banget posisi kedua ini. Iya, posisinya di situ. Nanti kita akan apa yang dimaksud ini. Fala yanaluhum khairuhu, fala yanaluhum, maka tidak memperoleh hum terhadap ibad, terhadap hamba yang lain, khairuhu, apa kebaikan dari hamba itu. Jadi seorang hamba, tetangga tidak mendapatkan kebaikan dari dia. Kalau tadi kan posisi tadi, kita ini bisa mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, posisi yang kedua ini seperti benda mati, hewan-hewan, di mana banyak hewan-hewan itu ya tidak memberikan kebaikan kepada kita, tidak memberikan manfaat kepada kita. Walakin, akan tetapi, yakufu ankum syarrahu, akan tetapi yakufu, mencegah hamba tadi, ankum, dari hamba-hamba yang lain, syarrahu, terhadap keburukannya dia. Akan tetapi dia tidak membuat mencelakai kepada orang lain. Jadi yang nomor dua ini posisi seperti binatang, ya binatang yang tidak ada manfaat bagi kita, tapi juga tidak buat mudharrah kepada kita, atau benda mati. Jadi kan sekarang benda mati, batu, jadi manfaat semua. Orang-orang sekarang kan tambah rakusnya, tambah ini, pengennya dunia ini, pengen megah begini, akhirnya ke alam begini ya. Akhirnya yang dulu tidak berguna jadi berguna sekarang. Iya kan? Contoh, dulu itu ketika orang kampung, yang namanya jagung itu paling diambil jagungnya. Sekarang sama yang di dalam jagungnya itu, bumbu kulitnya, sama yang biasanya dulu itu tidak dimakan. Kalau digiling biasanya kan ada apanya itu biasanya dibuat makan. Sekarang mulai dari ininya sampai selesai itu berfungsi semua. Jadi itulah, karena manusia dengan ambisinya, dengan ininya, kemudian berpikir untuk menemukan hal-hal yang baru, sehingga tidak terbuang. Karena memang dulu tidak ada kesana, tidak ada ilmu kesana, ilmu perkembangan ilmu pengetahuan. Ini
Ini kalau kita mau posisi yang intinya adalah posisi yang kedua ini, ya kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain, ya tidak memberikan keburukan kepada orang lain. Yang ketiga, ayan sila berposisi ya fihatihim di dalam berkaitan dengan hamba-hamba yang lain, manzilatul aqaribi, posisi kelajengking, wal hayati ular berbisa, wasyibani binatang buas, ad-dariyati yang berbahaya atau yang galak. Ini posisi yang ketiga, ini posisi yang menakutkan. Kenapa? Ya kalau kelajengking mesti, tapi di sini jarang kita kelajengking. Tapi kalau di kampung saya dulu masih lihat kelajengking bayi yang hitam atau yang kecil yang putih itu. Nggak tahu kalau di sini ada kelajengking. Ular berbisa harus ke belakang sini baru bisa. Kalau ada, kalau kita kata pindah. Ya. Lalu bisa binatang buas atau yang galak, yang berbahaya. Ini posisi yang ketiga. La yurja, yang tidak diharapkan khairu, kebaikannya. Jadi dari apa posisi yang ketiga ini tidak ada kebaikan sama sekali. Wa yuttaqa, dan ditakuti syarruhu, keburukannya. Malah yang ada binatang-binatang atau yang berposisi yang ketiga ini adalah posisi yang membahayakan. Ngumpul sama dia bukan tersenyum, malah takut terus. Takut sama tawadhu, sama senang kita bertetap ramah baik kepada guru-guru, abah dan kiai-kiai gitu kan. Kadang kita ini kan merasa gemetar depannya orang-orang soleh ya. Kadang itu bukan karena rasa takut, tapi karena takdim, kita menghormati tinggian ilmu daripada mereka. Kiai-kiai Nusantara kan banyak yang alim-alim, pesantren-pesantren besar. Kadang kita karomah beliau itu senjata kita dipakai ini. Ya Allah, mau natap mukanya saja kita nggak berani. Nah ini ternyata ada orang yang bukan hanya tidak mendatangkan kebaikan, tapi juga ditakuti mendatangkan keburukan. Baikkan takdir, maka jika engkau tidak mampu ala antal taliqah, untuk memperoleh atau mencapai bi'ufukil malaika, dengan derajat para malaikat, jika panjenengan tidak bisa mendapatkan posisi peringkat daripada kemuliaan dan karunia-karunia atau keutamaan-keutamaan daripada mereka, fahdar, maka hindarilah engkau antanzila an darajatil bahaim, untuk menempati engkau dari tingkatan binatang wal jamadati, dan benda mati, ila maratibil aqaribi, sampai pada derajat al aqaribi, kalajengking, wal hayati, ular berbisa, wassabai, dan binatang buas, ad-dariyati, yang berbahaya. Kalau panjenengan tidak bisa berada di posisinya para malaikat dengan kemuliaan dan keutamaannya, maka berhati-hatilah untuk menempati binatang atau benda mati, malah lebih-lebih kepada tingkatan kalajengking, ular berbisa, binatang buas yang berbahaya. Hati-hati. Fa in radita, maka jika engkau ridho, rela, jika engkau rela, kata Imam Ghazali, dinafsika, untuk dirimu, jika engkau rela untuk dirimu, anuzula, turun, min ala aliyin, dari posisi paling tinggi, tidak mau panjenengan berada di posisi tinggi,
Fala tarda, maka janganlah rela panjenengan la bagi nafsu bagi diri panjenengan bil hawiyyi ila asfali safilin, bil hawiyyi dengan turun ila asfali safilin ke tempat yang paling rendah, paling bawah. Ya kalau panjenengan tidak apa kalau panjenengan ini ingin menempatkan di posisi apa? Jika panjenengan rela untuk turun dari posisi paling atas, setidaknya jangan rela panjenengan berada di posisi paling bawah. Panjenengan, Pak Ustaz, saya tidak mampu berada di posisi para malaikat dengan kadar waktu, dengan kadar sikap yang tidak berilmu, seumpamanya alasan dan sebagainya. Maka setidaknya janganlah kalian berada di posisi yang paling rendah. Tadi kan sudah posisinya para malaikat, posisinya hewan-hewan hadir yang tidak mendatangkan manfaat tapi juga tidak mendatangkan mudarat. Nah, hindari hati-hati yang nomor 3, posisi hewan buas yang hanya adanya nakut-nakutin saja. Belum ngomong orang sudah malas. Ya, ada ya. Belum ngomong ada setiap sudah gerah. Ada, enggak ada. Kalau di Brahman sini enggak ada, orang yang soleh-soleh semua. Buktinya ngaji yang banyak ngaji. Allah orang yang soleh. Ada tapi perumahan di sana jauh. Pas datang, si ada tuh, malas lah. Biasanya tadinya mau nongkrong ronda sampai subuh, males. Tadinya sampai subuh, nggak enak, langsung berdiri nunggu 10 menit. Maaf ya, 10 menit kemudian maaf ya, ada kegiatan ini ternyata dadakan. Padahal tadinya sudah ngobrol. Kita nanti jalan muternya ke sana ya, jempitan dan sebagainya. Nggak tadinya gerah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, yang digerahin oleh orang lain, merasa tidak nyaman dengan hadirnya kita. Maka jadi seperti para malaikat yang ada bergaul karena Allah, rasa cinta dipenuhi cinta. Ini ciptaan Allah, ini adalah Allah, kita Allah yang mempertemukan saya dengan si dia, dengan si dia, dengan si dia, tetangga kanan kiri Allah yang menempatkan saya. Mereka adalah keluarga saya terdekat. Ada apa-apa dia yang akan tahu duluan sebelum keluarga saya yang jauh di sana. Ada apa-apa kebakaran dia yang turun duluan, nunggu sana sudah hangus semua. Maka bergaullah dengan penuh cinta. Tidak perlu kita butuh balasan daripada mereka, karena ini merupakan perintah agama dari lisan mulianya Nabi Muhammad SAW, bahwa kita kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hari akhir, maka muliakan tetangga. Muliakan tetangga, jangan nunggu tetangga ngasih nasi goreng baru kita ngasih juga. Jangan sampai kita didekte mau berbuat baik kalau orang lain berbuat baik. Jadi kalau kita rela turun dari posisi paling atas, setidaknya jangan rela kita berada di posisi terbawah, tertindas, maksiat dan sebagainya. Fala'allaka, maka besar harapan boleh jadi, fala'allaka maka besar harapan atau boleh jadi tanju engkau selamat, kafafan secara seimbang. Bisa saja harapannya adalah panjenengan ini bisa selamat dalam keadaan seimbang. Maksudnya dalam seimbang apa? La laka wa la alaika, tidak ada kemanfaat bagimu dan tidak mendatangkan mudarat atau bahaya kepada dirimu. Jadi ketika kita berada di posisi setidaknya walaupun tidak menjadi orang yang bermanfaat atau tidak datang manfaat kepada kita, setidaknya kita tidak mudarat yang bisa menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kita masuk neraka.
neraka, merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya la natawalla 'alaika, setidaknya kita ini selamat secara seimbang, ya tidak membahas, ya tidak juga ada bahaya. Fa'alaika, maka wajib atas engkau fi bayati naharika, kalau memang seperti maka wajib bagi diri panjenengan fi bayati naharika, di dalam waktu siang panjenengan, Allah tastaghilah, supaya tidak menyibukkan engkau, illa, kecuali bima yanfa'uka, kecuali dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu. Jadi mestinya engkau ini di siang hari, setelah sudah naik waktu duha, ya kan, sudah masuk waktu duha, sudah dijelaskan, sudah mulai masuk kepada siang, maka jangan sampai panjenengan ini di waktu siang panjenengan tidak menyibukkan kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat kepada panjenengan. Di dalam apa? Fi ma'adika, di dalam kehidupan akhirat panjenengan. Usahakan yang manfaat. Usahakan mengerjakan atau menyibukkan yang manfaat. Jadi tidak menyibukkan kecuali yang bermanfaat di dalam kehidupan akhir, wa ma'asika, dan kehidupan duniamu, dan juga menyibukkan di urusan dunia. Silakan sibukkan yang berurusan dunia, sibukkan yang berurusan akhir. Urusan dunia, ya dikir juga Pak, kata kemarin yang nomor 4 tuh keadaan tuh. Dikir kita pergi ke kantor, dikir kita adalah pergi ke pasar untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Dikir juga maisha. Makanya sibukkan juga. Alladzi yang la tastawi anil isti'anah, la tastawi, yang tidak merasa cukup, tidak mengambil cukup anil isti'anah bihi, dari meminta bantuan bihi dengan maisha saja, ala ma'adikah, atas akhiratmu, au ma'asika, atau kehidupan dunia. Jadi panjenengan itu tidak hanya mencukupkan dunia, melainkan akhirat dan dunia juga semuanya dicari, disibukkan. Bahaya kalau hanya dunia, sibukkan semuanya. Fa'in ajasta anil qiyami, fa'in ajasta, maka jika engkau tidak mampu anil qiyami, dari melakukan itu, tidak bisa tidak mampu melakukan bihaqqi dinika, dengan hak agamamu, dengan yang berkaitan dengan agamamu, dengan kewajiban agamamu, ma'a mukhalatatin nasi, beserta bergaul, bersosial dengan manusia. Maksudnya kalau panjenengan sudah tidak mampu bergaul dengan manusia atas keselamatan agama, bergaul sama manusia, ternyata manusianya pada maksiat semua, panjenengan berpotensi tidak mampu di situ untuk menegakkan agama. Jangankan ngajak sama mereka, kayaknya saya juga akan kelelep nih. Kalau memang tidak mampu anil qiyam di hati ini, untuk melakukan, menegakkan di hati ini dengan kewajiban agamamu, ma'mukhalatatin nas, beserta bergaul dengan manusia, wa kuntala aslam, sedangkan engkau tidak akan selamat, fala uzlatu aula, maka uzlah itu lebih utama. Pindah, menyendiri Pak, lari ke gunung. Kenapa? Hati-hati kalau di situ. Kenapa? Ke bawah, di bawah maksiat dengan minuman keras. Uzlah, Imam Ghazali juga uzlah, ulama-ulama dulu uzlah. Makanya kekalahan di Baghdad dulu, makanya pasukan Tartar menyerang Baghdad kan, Abbas siapa itu, diserang Baghdad itu, peradaban Islam di Baghdad itu hancur sama tentara Mongol. Itu diantaranya adalah pada saat itu secara politik
Perasaan itu secara politik umat Islam saling jatuh menjatuhkan satu sama lain. Kenapa? Kepentingan untuk naik tahta pada saat itu. Kekalahan yang juga disebabkan adalah ulama-ulama pada uzlah, lari. Kenapa? Ngelihat manusia sudah banyak bermaksiat, akhirnya dia uzlah. Ketimbang dia ikut bermaksiat, akhirnya uzlah, menyendiri, pindah. Akhirnya apa? Mereka sudah tidak tahu harus dipimpin oleh siapa. Pemimpin sudah mulai mahkota dengan yang ini, dengan yang itu, sudah rebutan. Ya kan? Musuh datang menyerang, habis umat Islam. Peradaban, buku-buku dibuang ke sungai sampai merah saking banyaknya darah. Kalau kita baca sejarah, luar biasa kekalahan Islam pada ketika itu sama negara Mongol. Masih ada Mongol. Apalagi kalau sempat baca Pompeo, novel yang kecil-kecil begitu. Terus walau sudah tahulah maka menyendiri itu lebih utama uzlah. Ya apa? Ya sebenarnya uzlah ini jalan terakhir. Uzlah ini jalan terakhir. Kenapa? Karena umat dinasihati sudah nggak dengar. Akhirnya dia uzlah menyendiri untuk berhaluan dengan Allah, untuk mendapatkan inspirasi spiritual ataupun itu. Biasanya itu menyendiri. Karena memang kalau kita ramai, kalau tidak betul-betul kita dekat dengan Allah, arif billah, kita tidak bisa menyatu hati kita dengan Allah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menyatu dalam keadaan bisik. Fabiha maka di dalam uzlah itu an-najat wassalamah, keselayalah keselamatan, keamanan dan keselamatan. Najat wassalamah, ya selamat semua ya. Najat, selamat. Maka dengan uzlah itu harapannya, di dalam beruzlah itu harapannya kita bisa selamat. Fa'in kanatil wasawisu fil uzlati fa'in kanat, maka jika engkau berat, fa'in kanat, maka jika ada al wasawisu, bisikan nafsu, fil uzlati, di dalam uzlah itu, tujadiluka, maka bisikan nafsu atau wisawis itu menarikmu ila ma la yarallahu ta'ala, kepada posisi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Jadi hati-hati juga di dalam uzlah, menyendiri itu jangan sampai lepas tanggung jawab. Sebenarnya seorang ulama uzlah kalau memang betul-betul itu sudah tidak mampu, ya Nabi Yunus uzlah meninggalkan umatnya, tapi sampai di kapan dimakan hawa paus ada di perut gelap. Betul-betul kalau memang betul-betul tidak dianggap dirinya selamat dari posisi bergaul itu, ternyata orang yang bermaksiat dia tokoh yang kita patut yang sering bantu-bantu kita, seumpamanya ada potensi malah kita tidak terdengar, apalagi sampai mengajarkan manu apa sebagainya, menutup menegakkan agama, pokoknya dibunuh apa seumpamanya. Itu kan mati konyol kalau cuma sendirinya. Akhirnya silakan kecilnya dulu. Kalau Nabi Muhammad bukannya Allah yang kita perang, beliau kita hijrah, kemudian bangun kekuatan, baru ditaklukkan kota Mekah. Ya kan? Bukan kita ini dalam berjuang kemudian lebih konyol, buat strategi untuk bisa menaklukkan. Tapi bukan berarti kita takut mati. Mundur itu untuk maju jauh. Jadi kita kalau maju pada saat itu kita mati konyol, perjuangan berhenti di situ. Tapi kalau kita mundur,
pelan-pelan kita bangun kekuatan sebagaimana Nabi membangun di Yasrib, ternyata bisa di Fathul Mekah, bisa dibebaskan pertama kali dari kesyirikan. Terus Fa'ikannya wasawisu fil uzlah, kalau ada di dalam uzlahnya itu bisikan hawa nafsu, dengan memang mau menghindar, memang lari tanggung jawab, padahal mampu bisa menegak agama, maka sebenarnya panjenengan ini sudah berada di tempat sesuatu yang Allah tidak ridha. Jangan lari kalau panjenengan sudah jadi ketua DKM, sudah jadi RT, sudah jadi RT, sudah jadi tokoh masyarakat, lanjut hajar itu, tegakkan agama. Jangan lari. Walan takdir, dan jika tidak mampu engkau ala qaumiha membasmi biudai fil ibadati, dengan tugas-tugas ibadah, kalau panjenengan tidak bisa melakukan tugas-tugas ibadah, walan takdir, jika kau tidak mampu ala qaumiha di dalam atas membasmi bisikan nafsu biwadai fil ibadati, dengan tugas-tugas ibadah. Kalau sudah panjenengan tidak mampu membasmi, menghilangkan bisikan itu, bisikan datang terus, semuanya panjenengan tidak mampu, fa'alaika bin naumi, maka wajib bagi panjenengan tidur. Udah tidur saja panjenengan. Kalau sudah tidak bisa menghilangkan bisikan nafsu, maksudnya ngajakin sana ngaji sini lebih baik makanya apa? Tidurnya orang puasa dan ibadah ketimbang ngomongin orang, ketimbang keluyuran sana sini yang gak bermanfaat, dia lebih baik Tapi ibadah tidur bukan ibadahnya orang puasa. Tidaknya ibadahnya orang puasa ngaji, sholat malam, sholat tahajud, sholat duha. Tidur ibadahnya orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Nah itu tidurnya orang berpuasa dalam ibadah. Mana ada? Itu karena nggak kuat pertahanannya, makanya disuruh tidur. Dibangkang di mana-mana. Akhirnya apa? Jemaahnya pada tidur, molor terus pagi sampai sore baru buka puasa. Terus bahwa maka adapun tidur ini ahsana ahwalika, paling baiknya keadaanmu, wa ahwalina, dan keadaan kita. Idza ajazna, apabila kita tidak mampu, anil ghanimati, mendapatkan keuntungan, radina, maka ridholah kita, bisalamati, di dalam keselamatan, fil hazimati, di dalam kekalahan. Ya, kalau kita ini pada posisi yang paling baik. Kalau kita tidak bisa berperang, tidak bisa mengambil keuntungan, kemenangan di dalam diri kita dengan zikir, maka lebih baik tidur. Inilah keadaan terbaik. Kenapa? Setidaknya kita selamat dari kekalahan, daripada bisikan nafsu. Ayo jalan-jalan ke pasar, kamu beli cendana, yang dilihat bukan barang-barang. Wow. Alasannya mengajak anak-anaknya kita ini kenal sana semua dilihat. Tidaknya dia selamat dari bisikan itu, tidur. Fa'ahisa bihaliman, alangkah rendahnya bihaliman, dengan keadaan orang salamatu. Fa'ahisa bihaliman salamat budinihi, yang adapun keselamatan agamanya, fi ta'liyatihi, di dalam menonaktifkan kehidupannya. Jadi dia alangkah rendahnya ketika hidupnya diberhentikan, dinonaktifkan. Alangkah rendahnya karena tidak ada amal kebaikan di situ. Tidak beramal-amal, hanya amalnya dapat tidur itu karena tidak beramal jelek. Kenapa?
idin naumu, karena adapun tidur itu akul mauti, ialah saudaranya mati. Wa adapun tidur ta'dilul hayati, yaitu menonaktifkan kehidupan. Jadi tidur itu sebenarnya menonaktifkan kehidupan. Mana apa rendahnya keadaan kita, keadaan orang yang keselamatan agamanya berada di dalam menonaktifkan kehidupannya. Kan rendah sekali, Pak. Kita agar selamat tidur, bukan agar selamat kita ibadah zikir. Kan rendah sekali. Seharusnya kalau kita pengen selamat, disuruh zikir, disuruh baca Al-Quran, disuruh berada di masjid. Itu kan bentengnya orang mukmin di dalam kita masuk yang ibadah. Malah kita tidur, Pak. Rendah amalan itu. Kita agama kita selamat gara-gara tidur, bukan karena setan bisikin ini selamat tapi gara-gara tidur. Wal ya'mu bil jama'ati, wal ya'mu dan sama bil jama'ati dengan benda mati. Jadi tidur kita itu sama kita itu menjadi benda mati, Pak. Ya enggak mau Pak. Ya tidur saja. Tidur saja itu hanya menguntungkan kepada diri kita, enggak menguntung. Ya untungnya orang lain itu bukan berarti menguntungkan secara apa-apa. Untungnya kita tidak menyakiti dia saja. Gara-gara kita tidur. Itu keadaan paling rendah. Karena kita sudah tahu bahwa itu adalah keadaan paling rendah, maka kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.